Jadi dari sini kalau kita lihat ini artinya A berada di kuadran keempat. Sedangkan yang ini artinya B-nya berada di kuadran kedua. Nah, dari kuadran ini kita harus memahami cara mudah atau cara singkatnya, yaitu kita buatkan kuadrannya ada 4, lalu kita ingat aja asal semua tahu caranya. Nah, masing-masing kuadran inilah yang bernilai positif, selebihnya bernilai negatif. Artinya di sini hanya A artinya semua, kemudian S hanya sin yang positif, T hanya tangen yang positif, dan C hanya cos yang positif. Kita bergerak dari sifat identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Lalu dengan demikian kita bisa mencari sin kuadrat A. Sin kuadrat A berarti menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, berarti kita bisa mencari sin A itu adalah akar plus minus akar dari 1 dikurang cos kuadrat A. Dari soalnya ini kita udah tahu bahwa cos itu adalah 1/3, maka dia menjadi 1/3 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 1 dikurang 1/3 kuadrat itu 1/9. Nah, kita samakan penyebutnya sehingga dia menjadi 1/9, maka ini 9 dikurang 1 ini sama dengan akar 8/9, akar 9. Nah, akar 8 itu sama artinya dengan akar 4 kita kalikan dengan akar 2. Akar 4 itu adalah 2. Akar 2-nya kita biarkan saja sehingga dia menjadi 2 akar 2. Sedangkan akar 9 itu 3 sehingga menjadi 2/3 akar 2. Lalu kita amati bahwa tadi si A itu ini semua menggunakan plus minus. Si A itu berada di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat itu hanya cos yang bernilai positif, maka sin-nya di sini bernilai negatif. Dengan demikian, maka kita peroleh sin A itu adalah negatif 2/3 akar 2. Nah, dengan cara yang sama kita terapkan kepada B, yaitu sifat identitas trigonometri sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B itu sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita cari cos kuadrat B-nya menjadi cos kuadrat B atau cos B itu adalah plus minus akar dari 1 dikurang sin kuadrat B. Nah, ini menjadi sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang
Sinnya tadi kita udah tahu, diberitahu di soal bahwa sin B itu adalah akar 2 per 3. Maka kita gantikan nilai sin B nya menjadi akar 2 per 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang akar 2 itu dikuadratkan itu adalah 2, sementara 3 kita kuadratkan itu adalah 9. Nah, ini sama dengan, kita samakan penyebutnya ke 9, maka menjadi satunya menjadi 9 per 9 dikurang 2. Maka dari sini kita peroleh akar 7 per 9. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini sama artinya dengan akar 7, lalu akar 9-nya itu adalah 3. Lalu kita amati, katanya B-nya tadi adalah berada di kuadran kedua. Nah, pada kuadran kedua yang bernilai positif itu adalah sin, sehingga cos di sini adalah bernilai negatif. Dengan demikian, cos B adalah negatif 1/3 akar 7. Nah, setelah itu baru kita cari tangen A. Nah, tangen A itu sama dengan sin A per cos A. Kita sudah tahu bahwa nilai sin A itu adalah min 2 per 3 yang ini tadi. Maka kita tuliskan min 2 akar 2 per 3 per cos A itu adalah, di soalnya tadi sudah diberitahu. Kalau kita lihat soalnya, bahwa cos A itu adalah 1/3, maka ini menjadi 1/3. Selanjutnya, pembagian pecahan ini kita jadikan perkalian sehingga dia menjadi min 2 akar 2 per 3 dikali 3 per 1. Nah, ini bisa kita habiskan 3-nya, maka kita perolehlah hasil akhirnya adalah tangen A sama dengan min 2 akar 2. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita cari tangen B. Tangen B itu sama dengan sin B per cos B. Nah, sin B tadi sudah kita peroleh, itu adalah pada soalnya sudah diberitahu bahwa sin B itu adalah akar 2 per 3. Lalu kita substitusi nilai si cos B. Cos B ini yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu min 1/3 akar 7 atau min akar 7 per 3. Selanjutnya ini
pembagian pecahan kita jadikan perkalian, sehingga kita peroleh tangen B itu sama dengan akar 2/3 menjadi dikalikan dengan 3/akar 7. Nah, nih 3-nya habis. Kita habiskan 3-nya sehingga dia menjadi akar 2/akar 7. Selanjutnya ini kita rasionalkan, maka sama-sama kita kalikan dengan akar 7/akar 7. Maka kita dapatkan, ini kita kalikan tadi. Ini kalau kita kalikan akar 2 kali akar 7 akar 14. Ini tadi ada negatifnya, maka dia menjadi negatif akar 14/akar 7 kali akar 7 menjadi 7. Nah, setelah ini baru boleh kita cari nilai yang dipertanyakan di soalnya, yaitu nilai dari sin A tambah B per cos per tangen A tambah tangen B. Nah, ini kalau kita uraikan, ini sebenarnya sama dengan, kita uraikan dulu, sin A tambah B itu penguraiannya adalah sin A cos B lalu kita tambahkan, karena ini tambah, cos A sin B. Per tangen A tambah tangen B. Nah, kita substitusi nilai-nilainya, dimana sin A tadi adalah min 2/3 akar 2. Kita kalikan dengan cos B tadi adalah min 1/3 akar 7. Lalu kita tambahkan dengan cos A itu sama dengan 1/3. Kemudian sin B itu sama dengan akar 2/3. Lalu ini kita bagikan dengan tangen A. Tadi sudah kita dapatkan itu sama dengan min 2 akar 2, dan tangen B itu adalah min 1/7 akar 14. Nah, setelah itu ini kita kalikan 1/1. Hasil perkaliannya ini adalah 2 sama dengan 2/9 akar 14, yaitu akar 2 kali akar 7. Tambah dengan, ini kita kalikan, hasilnya adalah akar 2/9. Selanjutnya nih kita tuliskan kembali min akar 2 dikurang 1/7 akar 14. Nah, setelah itu kita sederhanakan kembali
sehingga bentuknya menjadi 2/9 akar 14 ditambah akar 2/9 per min 2 akar 2 dikurang 1/7 akar 14. Selanjutnya ini kita rasionalkan, maka kita kalikan dengan bentuk sekawan penyebutnya. Nah, kalau kita lihat bentuk sekawannya itu menjadi min 2 akar 2 yang tadinya kurang menjadi tambah 1/7 akar 14. Nah, kita tulis balik yang di atas ini ke bawah. Min 2 akar 2 tambah 1/7 akar 14. Selanjutnya ini kita kalikan satu persatu. Pertama yang di atas. Sehingga kalau ini kita kalikan, ini menjadi minus 4 per 9 akar 14 kita kali akar 2 menjadi akar 28. Berikutnya yang ini kita kalikan dengan yang paling belakang, sehingga dia menjadi tambah 2 kali 1 itu adalah 2, kemudian per 9 kali 7 itu adalah 63, akar 14 kali akar 14 itu menjadi 14. Selanjutnya dikurang, ini kita kalikan, positif kali negatif dia menjadi kurang 2/9 akar 2 kali akar 2 menjadi 2. Dan yang terakhir positif kali positif berarti dia menjadi tambah 1/9 kali 7 63, kemudian akar 2 dikali akar 14 itu akar 28 per ini kita kalikan penyebutnya yang depan dan belakang, karena yang di tengah akan habis. Jadi min 2 kali min 2 itu 4, akar 2 kali akar 2 itu jadi 2, kemudian 1/7 kali 1/7 itu 1/49, lalu akar 14 kali akar 14 itu adalah 14. Kemudian nih yang bisa kita sederhanakan lagi. Ini sama dengan akar 28 itu adalah 4 kali 7, berarti menjadi min 4/9 kali akar 4, kita kalikan dengan akar 7, lalu 14 dengan 63 ini sama-sama kita bagi 7, sehingga ini menjadi 9, ini 2, atasnya 2, ini jadi 9. Selanjutnya kita kalikan 2 kali 2 4/9 dikurang, nih 2 kali 2 itu adalah 4/9 ditambah 1/63
kita kalikan dengan akar 28 itu sama dengan akar 4 kali akar 7. Maka dengan demikian yang atas sudah tinggal menyederhanakan, yang bawahnya 4 kali 2 itu adalah 8. Lalu 49 dengan 14 sama-sama kita bagi 7, sehingga ini menjadi 7, yang 14 jadi 2, maka ini dikurang 2/7. Selanjutnya ini kita sederhanakan lagi. Akar 4 itu adalah 2 kali minus 4 berarti menjadi minus 8/9 akar 7 ditambah dengan, nah ini 4/9 dengan dikurang 4/9 habis, tambah akar 4. Akar 4 ini adalah 2, lalu 2 kita kalikan dengan 1, itu menjadi 2/63 akar 7 per penyebut ini kita samakan penyebutnya, maka 8 menjadi ke 7 menjadi 56 dikurang 2/7. Nah, ini menjadi sama dengan ini kita samakan penyebutnya 9 dengan 63, sehingga dia menjadi minus 8-nya 63 bagi 9 itu adalah 7. Kita kalikan dengan minus 8 menjadi minus 56 ditambah 2, akar 7-nya kita keluarkan, per 56 kurang 2 itu adalah 54/7. Selanjutnya ini sama dengan minus 56 tambah 2 itu adalah minus 54 per 63 akar 7. Kita kalikan dengan, ini kita balikkan jadi perkalian, pembagian jadi perkalian, maka menjadi 7/54. Nah, dari sini yang bisa kita habiskan minus 54 dengan 54 tinggal min 1, 7 dengan 63, ini sisa 9, 1 di atas, ini 9. Maka hasilnya ini menjadi min 1/9 akar 7. Nah, kalau kita lihat opsinya di soalnya tadi, maka pilihan yang paling tepat adalah A. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.